Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini Yesus berbicara dengan nada yang sangat mendesak. Dengarlah dan pahamilah. Ini bukan sekedar ajakan untuk mendengar dengan telinga, tetapi untuk membuka hati dan mengubah hidup. Yesus tahu betapa mudahnya orang banyak disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang lebih menekankan aturan lahiriah daripada pertobatan batin. Karena itu ia menegaskan satu kebenaran penting. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan manusia, melainkan apa yang keluar dari hati, perkataan, dan perbuatan kita. Saudara-saudari, kata-kata dan sikap kita memiliki kuasa untuk memuliakan Bapa atau justru menajiskan diri kita sendiri. Dosa-dosa lidah, gosip, fitnah, kebohongan, kata-kata kasar sering dianggap ringan, padahal dapat melukai banyak orang dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Injil hari ini mengajak kita untuk berani bercermin dan bila perlu bertobat. Yesus kemudian memberi contoh relasi yang lebih dalam dengan para murid. Mereka memiliki akses khusus kepadanya. Mereka boleh bertanya, mencari penjelasan, dan menyendiri bersamanya. Namun kabar baiknya akses ini tidak hanya milik para rasul. Melalui doa dan sakramen-sakramen, kita pun dapat masuk dalam keintiman yang sama dengan Kristus. Kita dapat membawa kepadanya kegelisahan, pertanyaan, dan luka terdalam hati kita. Tuhan tidak jemu mendengarkan. Saudara-saudari, Yesus juga menyebutkan dengan jelas perilaku-perilaku yang menajiskan jiwa. Ia tidak memberi ruang kompromi, namun kita tahu betapa liciknya hati manusia. Kita pandai merasionalisasi dosa, membenarkan kesalahan, dan menunda pertobatan. Karena itu Injil mengajak kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Kristus, kebenaran, keadilan, iman, keselamatan, dan sabda Allah, agar kita mampu melawan godaan yang merusak jiwa. Saudara-saudari, pertarungan ini tidak kita hadapi sendirian. Gereja menyediakan sarana rahmat, yakni sakramen rekonsiliasi untuk memulihkan hati kita, Ekaristi untuk menguatkan kita, dan doa harian untuk menjaga kedekatan kita dengan Kristus. Dengan rahmat inilah kita dimampukan untuk hidup setia. Marilah kita sungguh mendengar dan memahami sabda Tuhan hari ini. Jangan biarkan sabda itu berhenti di telinga, tetapi biarlah ia turun ke hati dan terwujud dalam hidup kita. Dengan demikian, perkataan dan perbuatan kita sungguh memuliakan Bapa dan membawa keselamatan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.